Bahas aku aja. Sepertinya Al-Quran tidak terbatas untuk siapa, kapan, dan di mana. Coba ambil Al-Quran kita tes. Hah? Oke. Kita tes ya. Dapat. Tapi nggak ada terjemahannya. Tapi aku mau kasih tahu dulu ya. Iya. Sebenarnya jadi gini. Ada pepatah lama mengatakan bahwasanya ketika murid sudah siap, guru akan datang. Ketika muridnya udah siap, gurunya akan datang. Kenapa? Karena kebanyakan pelajaran yang nggak nyampe itu bukan karena gurunya yang salah. Tapi muridnya nggak siap. Setuju sih. Karena sebenarnya gini, aku meyakini ya, Allah tuh akan membukakan hati seseorang dulu, baru Allah mempermudah dirinya untuk memahami Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, bagi orang-orang yang Allah kehendaki keimanan bagi dia, maka hatinya dilapangkan untuk menerima keimanan. Tapi barang siapa yang Allah itu tidak ridho dia itu untuk mendapatkan keimanan ya, dalam arti maksudnya gini, dia sendiri yang menutupi dirinya sendiri. Allah akan nggak mau dengar. Allah akan membuat dadanya sesak, seperti sedang mendaki langit. Jadi dia orang dadanya sesak tuh ya, jangankan mau ngambil pelajaran, pasti susah. Nah, jadi artinya benar sih kata orang, kalau misalnya kamu lagi dalam kondisi sulit, seluruh isi Al-Quran ini adalah nasihat buat kamu. Makanya Umar berkata, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menganggap bahwa ayat ini turun untuk kita. Dengan itulah kita baru bisa mendapatkan manfaat yang terbesar dari Al-Quran. Karena biasanya kita membawa kitab ini untuk nunjuk orang lain. Ini ayat ini lu banget nih. Oh my God, bener lagi. Iya. Paham gak sih maksudnya? Ingat. Coba lihat nih, ada orang-orang yang kemudian zolim menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Lu banget nih. Iya. Dia nggak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ternyata Quran itu, suatu ketika aku nonton satu ustadz ya, dia bilang bahwa udah pokoknya lu, ini bahasa bodohnya lah ya, lu datang duduk, lu buka Quran randomly. Lu niatin diri lu duduk aja gitu kan, di tengah malam, di suatu malam yang syahdu gitu, di momen yang lu nggak terlalu hektik, lu benar-benar duduk dan lu buka randomly, lu baca artinya. Itu tuh kayak pasti seolah-olah Quran tuh bicara sama kamu gitu. Randomly, aku coba ngelakuin itu saat nulis ini Tat. Karena semua random ayat yang terjadi di hidupku nggak mungkin aku ingat lagi. Pas ngomong ini, oke coba ketika aku sekarang mau nyari ayat, aku dapat apa ya? Aku langsung dapat ini Tat. Dan ini berbicara banget. Padahal aku nggak nyari loh Tat. Ini contohnya di At-Taghabun ayat 1 misalkan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Betul. Dibilang bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Bagi orang yang nggak sholat, ini nampar aku banget. Lu doang Betul. Itu rasa kayak di langit, bumi, bertasbih dengan caranya tentunya. Dia kalau nggak mau bertasbih, dia mundur muternya. Itu kiamat dunia. Dia nggak pernah berkhianat sama Tuhan. Dia nggak minta apapun. Dia berjalan sesuai aturannya Tuhan gitu. Lu gitu. Siapa lu? Iya, lu udah dikasih segala hal. Itu tuh jadi kayak lagi ngomong. Kayak Allah nggak bilang gini tuh, kayak nggak bilang sholat, nggak bilang gitu, cuman kayak yang lain sholat. Yang lain yang bahkan lebih besar daripada kamu sholat. Itu kayak dan lebih penting daripada kamu. Kamu mati, orang nggak peduli. Matahari nggak terbit, semua orang panik dong. Betul. Matahari segitu pentingnya. Dan dia masih bertasbih kepada Allah gitu. Jadi, oh my God tuh, satu ayat bukan bahkan ini potongan ayat. Itu langsung relate. Langsung kemudian berikutnya lagi. Miliknya lah semua kerajaan dan baginya lah segala puji. Ketika aku nyari kesana kemari, aku lupa yang punya tuh siapa gitu. Jadi satu ayat ini kayak bicara bener kayak antum pitching kemana-mana, tapi antum nggak nyari pada yang punya. Itu berinding aku. Sampai kalimat kata-kata yang sering dibilang gini, udahlah kita tabrak aja gini. Terus dia bilang janganlah, cari yang halal lah. Aku pernah ngomong kayak gitu, walaupun nggak ngaji, aku bilang cari yang halal aja lah, jangan aneh-aneh. Dia bilang yang nyari yang halal susah sekarang. Nah itu menarik ketika baca ayat ini, aku jadi bilang, lu berani menabrak aturan Tuhan yang punya rezeki lu, ngerti gak sih? Lu minta duit dia. Lu tapi lu lu mau duit dia tapi lu tabrak semua aturannya, ya gimana mau dapet gitu kan? Dikasih lu tapi dilempar. Itulah makanya ngerasa satu ayat dua ayat kemudian muncul lagi. Dan baginya lah segala puji. Ini kan sebenarnya mengarah kepada juga tadi aku ngomong ketika aku mengharap pujian orang dan bahagia dengan pujian orang lain dan seterusnya. Ternyata enggak, puji-pujian itu justru bukan untukku, enggak perlu diharapkan, hanya kepada dia gitu. Lanjut lagi kemudian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang kemudian aku harapin sebenarnya, segala sesuatu kan berarti segalanya. Bahkan yang tidak terpikirkan itu dia bisa gitu. Nah, jadi ayat ini kayak ngomong personally ke aku gitu loh. Luar biasa. Dan aku yakin Ustadz kalau baca ayat ini pun sangat relate dengan Ustadz di hal yang berbeda gitu kan. Benar. Kita coba lanjut ke ayat berikutnya lagi.
Dialah yang menciptakan kamu. Ini kenapa lagi kita? Ya. Seketika aku bercermin dengan segala keburukan yang aku pandang itu, terus aku dibaca ayat ini, enggak, yang nyiptain kamu tuh Allah. Iya kan? Terus dia bilang lagi, lalu ada yang kafir, ada juga yang mukmin. Ya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi pertama aku tahu bahwa Dia yang nyiptain aku. Jadi saat aku nggak bersyukur nih, apapun yang terjadi di depanku nih, jelek ataupun ganteng ataupun apapun yang kau lihat nih, kalau aku nggak bersyukur berarti aku sedang menghina yang menciptakan aku kan. Oh, jangan-jangan antum yang ada di Instagram yang viral itu. Siapa tuh? Dia tidak sedang menghina lo. Siapa? Oh, Dia menghina Allah. anak-anak itu. Iya. Ya Allah, tontonannya soleh sekali. Kayaknya nggak semua di FYP-nya muncul itu deh. Ya itu ngerasa terus ngerasa bahwa di antara kamu ada yang kafir, ada yang mukmin. Berarti itu pilihan aku sendiri. Jadi selama ini aku nggak sholat, nggak apa tuh ngerasa itu pilihan aku. Orang yang mukmin tuh karena selama ini dia mana ustaz? Dia mah ternyata enggak, emang dia yang memilih untuk itu. Jadi dia ngobrol banget sama aku gitu. Dan Allah Maha melihat. Ini juga poin tuh. Ketika aku ngerasa nggak ada yang melihat aku baik dalam kondisi suka maupun duka, Allah tuh melihat aku. Dan terakhir di ayat ketiga, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia nggak cuma nyiptain kamu. Langit dan bumi yang tadi bertasbih, Dia juga yang nyiptain. Dan itu sudah right. On the right way gitu loh. Kamu juga sama. Dan ayat berikutnya lagi, dan membentuk rupamu lalu memperbagus. Ketika tadi aku pertama di ayat sebelumnya bilang, oke, jelek ataupun bagus, ini ciptaan Allah. Tapi di sini Allah bilang enggak ada yang jelek. Allah ciptain udah bagus. Kalau ada yang bilang jelek, itu berarti sosok yang lain yang berlawanan dengan Allah. Yang tentunya nanti ketika makin baca, kan kita kurang gitu tadi ya, makin buka, ternyata ini setan nih. Betul. Yang pengen kamu nggak menghargai dirimu. Benar. Yang bilang kamu tuh jelek, kamu hina. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi kamu nggak berarti. Kamu percaya nggak kata-kata setan gitu loh daripada Iya. kata-kata Allah. Dan kepadanya lah tempat kembali. Di titik ini aku menyerah, langsung ngerasa kayak, oh ternyata apapun aku usahain, ujungnya balik ke Allah lagi. Langsung syahadat tentunya. Ini udah syahadat lagi. Beda pisah kita. Aku cuma ngerasa apapun yang aku kumpulin dalam pekerjaan, ujian, pamor dan lain-lain tadi aku ujungnya kan balik ke Allah. Jadi bukan apa kata orang, ujungnya apa kata Allah kan. Luar biasa, Anu udah tadabur loh. Maksudnya Anu ayat pertama tadabur langsung. Enggak tahu ini tadabur bukan. Jangan makin ntar bahaya nih ya. Orang soleh yang komen ntar gua kena lagi. Iya, tadabur tuh nggak perlu soleh. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Tadabur tuh semua tafsir baru perlu soleh. Oh gitu, tafsir. Terus ini tadabur lah tadi ya. Iya, semuanya tempat kembali. Apapun yang antum cari, antum usahain, semua antum kumpulin, semua akan balik ke Allah. Betul. Dan inilah kenapa kalau teman-teman banyak yang dulu kayak minta tanda tangan gitu kan, aku Kak quotes dong, sekalian quotes dong. Aku sekalimatnya selalu aku plus Tuhan sama dengan cukup. Karena setelah aku tahu ini, enggak butuh apapun, enggak butuh validasi siapapun, cukup Allah. Karena aku akan balik ke Allah lagi. Kalau aku nyari duit, ya aku nyari yang kira-kira aman saat aku kembalikan kepada Dia gitu. Jangan bermasalah. Ketika aku nyari pasangan, aku apapun, aku nyari apapun aku kembali kepada Allah lagi gitu. Tapi aku harus kritik prinsip antum itu berbahaya itu. Apa itu? Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Berarti aku sama dengan Tuhan minus cukup. Kok minus sih? Nah itu kan jadi ilmu matematik. Antum nggak pernah belajar ya? Aku plus Tuhan sama cukup berarti. Begini loh, X tambah Y sama dengan Z. Berarti Z sama dengan X kurang Y. X tambah Y sama dengan Z. Berarti X sama dengan Z kurang Y. Oh gitu? Lah iya, contoh ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Misalnya. Berarti 1 sama dengan 4 kurang 3. Hati-hati. Nah, itulah kenapa ini cara berpikir bodoh, teman-teman. Benar, aku lupa. Jadi makanya antum selalu aku plus Tuhan adalah cukup. Iya, versi jadi kayak aku itu. ngerasa aku cuma butuh Tuhan dan selesai. Jadi ketika aku butuh teman, biarkan Tuhan yang menghadirkan teman untukku. Kalau antum merasa bahwa antum kurang, biarkan Allah mencukupkan aku. Kalau antum merasa antum tidak bagus, Allah yang akan membaguskan. Betul. Kalaupun aku salah, biar Allah menegurku. Kalau aku nggak sanggup, Allah menguatkanku kayak gitu. Jadi kayak ngerasa ya itu. Nah ini maksudnya ini contoh aja bahwa betapa aku ngerasa sepertinya. Ini kan bahasaku aja. Sepertinya Al-Quran tidak terbatas untuk siapa, kapan, dan di mana. Coba ambil Al-Quran kita tes. Hah? Oke. Kita tes ya. Dapat. Tapi nggak ada terjemahannya. Tapi aku mau kasih tahu dulu ya. Sebenarnya jadi gini. Ada pepatah lama mengatakan bahwasanya ketika murid sudah siap, guru akan datang. Ketika muridnya udah siap, gurunya akan datang. Kenapa? Karena kebanyakan pelajaran-pelajaran yang nggak nyampe itu bukan karena gurunya yang salah, tapi muridnya nggak siap. Setuju sih. Karena sebenarnya gini, aku meyakini ya, Allah tuh akan membukakan hati seseorang dulu, baru Allah mempermudah dirinya untuk memahami Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, bagi orang-orang yang Allah kehendaki keimanan bagi dia, maka hatinya dilapangkan untuk menerima keimanan. Tapi barang siapa yang Allah itu tidak ridho dia itu untuk mendapatkan keimanan ya, dalam arti maksudnya gini, dia sendiri yang menutupi dirinya sendiri. Allah akan nggak mau dengar. Allah akan membuat dadanya sesak, seperti sedang mendaki langit. Jadi dia orang dadanya sesak tuh ya, jangankan mau ngambil pelajaran,
bernapas itu susah. Iya. Nah, jadi artinya benar sih kata orang, kalau misalnya kamu lagi dalam kondisi sulit, seluruh isi Al-Quran ini adalah nasihat buat kamu. Makanya Umar berkata, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menganggap bahwa ayat ini turun untuk kita. Dengan itulah kita baru bisa mendapatkan manfaat yang terbesar dari Al-Quran. Karena biasanya kita membawa kitab ini untuk nunjuk orang lain. Ini ayat nih lu banget nih. Oh my God, bener lagi. Iya. Paham gak sih maksudnya? Ingat. Coba lihat nih, ada orang-orang yang kemudian zolim menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan. Lu banget nih. Iya. Dia nggak berkaca ke dirinya ya, nggak. Padahal Al-Quran ini harusnya menjadi benefit yang paling besar bagi diri kita sendiri. Oke, bismillah. Antum yang buka berarti untuk antum kan? Oke. Kita akan buka ya. Ya, dapatnya surat apa? Dapatnya surat An-Naml. Oke, ayat berapa? Biar aku cari internet artinya. Aku nggak hafal soalnya. Oke, kita baca surat ke berapa nih? An-Naml ayat? Surat ayat ke berapa? An-Naml ayat ke 81. Oke. An-Naml ayat 81. Oh my God. Sama nggak? Rinding aku tadi. 81 ya. Itu yang langsung kebuka ya. Wa ma anta bihadil. Wa ma anta bihadil artinya bukanlah Anda yang memberikan petunjuk. Iya, dan kau tidak akan memberikan petunjuk. Wa ma anta bihadil ummiya. Dan tidaklah Anda yang dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta, ummi. Andola latihim, atas kesesatan mereka. Intusmi'u, sesungguhnya engkau hanya mendengar ya. Engkau tidak dapat menjadikan seseorang pun mendengar. Intusmi'u illa mayyu'minu bi ayatina. Ya, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat-ayat yang Allah turunkan. Fahum muslimun, dan mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Luar biasa. Itu real banget sama Ustaz untuk ngomong. Betul, makanya percaya nggak? Aku pernah pas sama Ustadz Hanan sama teman-teman yang lain, itu kita saling baca Quran. Tahu nggak aku dapat ayatnya apa? Aku dapat ayatnya tentang hal yang benar-benar real yang aku selalu keluhkan kepada Allah. Bahwasanya bahwasanya aku kan selalu bilang pada Allah ya, kenapa bapakku nggak jadi muslim? Padahal sebenarnya kalau aku lihat bapakku itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hidayah. Karena ketika aku berdakwah selama ini tidak ada yang bantu aku sebesar jadi gini, nggak ada satupun jamaah yang bantu aku sebesar bapakku bantu aku. Gitu kan ya. Lalu kemudian aku bilang kenapa dia nggak dapat hidayah? Terus aku baca ayat itu. Dapatnya apa? Bahwa yang aku baca adalah bahwasanya hidayah itu bukan milik kamu. Akan tetapi Allah yang punya hidayah. Ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah itu menghadapi pamannya yang dalam keadaan sekarat. Itu kan ya. Lalu kemudian ketika sekarat meninggal tanpa masuk Islam. Saking sedihnya Rasul ditegur oleh Allah dengan ayat tadi. Apa ya ayatnya? Kok aku jadi lupa ya? Ya, tapi tahu. Kok aku jadi lupa langsung ya? Ini kayaknya langsung teguran nih kepada teguran. Emang antum tadi buta dan apa tadi? Apa namanya? Bukan inhuwa ila wahyu yuha. Sebentar aku jadi lupa. Bentar aku ingat dulu ya. Bukan. Coba ketik ini, apa namanya? Wallahu a'lamu bil muhtadin. Oh, ini ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu aku baca tepat di ayat itu. Ayat 56. Betul. Nah, ketika aku ngeliat itu, aku pikir, aku sampai senyum aja. Aku bilang, ya Allah, ini yang aku khawatirin dan aku komplainin sama Allah tiap hari. Ternyata yang muncul itu. Nah, setelah aku baca tafsirnya, aku baru ngerti ini adalah ayat yang merupakan teguran Allah, bukannya teguran sekaligus hiburan Allah kepada Nabi. Betul ini disebut di sini. Ya, teguran dan hiburan kepada Nabi. Kenapa teguran? Karena seolah-olah Allah pengen mengatakan bahwasanya jangan pikir bahwa itu tugasmu. Bahwa memberikan hidayah itu bukan tugasnya manusia, tapi tugasnya Allah. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita menyalahkan diri gara-gara ada yang nggak dapat hidayah. Sekaligus hiburan bahwasanya Allah yang ngasih hidayah dan Allah lebih tahu. Artinya adalah apa? Bukan salah kamu. Tapi itu adalah urusannya Allah. Kamu nggak salah, kamu udah benar untuk mendakwakan Islam. Kamu udah melakukan terbaik kayak gitu lah ya. Betul. Nah, artinya betul. Artinya memang orang-orang ketika buka manapun, ketika dia memang perlu, Al-Quran akan jadi jawaban. Saking parahnya Al-Quran tuh bisa ngasih jawaban pada orang. Tahu nggak apa kata Abu Bakar? Kalau aku kehilangan sendal, aku carinya di Al-Quran. Bukan merendahkan. Soalnya orang bilang, lu hilang sendal nggak bisa nyari apa? Beli baru kayak enggak. Maksudnya adalah apa? Aku mengutamakan Al-Quran dibandingkan yang lain untuk nyari apapun. Makanya pernah dengar kata siapa ya katanya orang-orang terdahulu tuh
Quran itu kedekatannya sama kayak kita sama handphone gitu. Iya. Jadi yang pertama pagi-pagi, dicari itu yang dicari Quran itu Iya. kata siapa ya? betul. Itu ada orang yang ceramah. Kalau nggak salah Syekh Mutawali Asy'arawi kalau nggak salah yang bilang ya. Atau mungkin siapa yang bilang. Tapi yang jelas adalah kalau kalian pengen lihat kedekatan para sahabat dengan Quran, lihatlah kedekatan kalian dengan handphone. Kayak gitulah kurang Kayak lebih. gitu. Itu yang dia cari dulu. Itu yang dia cari dulu. Ketika nggak ada, dia merasa ini ada yang kurang dalam hidup dia, dan dia mengutamakan Al-Quran untuk di awal sehingga hari-harinya tergantung pada Al-Quran. Jadi artinya kita udah buktiin tadi ya, bahwasanya orang yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mencari sesuatu, Al-Quran akan kasih dia. Meskipun mungkin ayat yang didapat mungkin ayat yang azab misalnya, itu jadi pengingat begitu. Betul, setuju. Makanya Al-Quran dikatakan adalah sebagai sebuah zikr. Dan kita nggak pernah, kadang kita nggak sadar itu kita butuhkan. Betul. Aku nggak pernah bayangin. Aku tuh ngerasa hatiku tuh cukup keras lah untuk maksudnya jadi orang yang gampang menangis dalam sholat bla bla bla, nggak pernah kepikiran gitu. Sama kayak orang yang mimpi ketemu Rasul, kan ada yang menginginkan sekali. Aku tuh di kepala aku juga kayak masa iya gue bakal gitu kan. Suatu hari aku pernah kayak ngerasa nggak sih kayak disentuh di sini pas lagi sholat tarawih kan. Bahkan ini baca ayat. Kok tiba-tiba aku paham ayatnya. Dia pasti tentang azab ya. Nah, imamnya tuh kesannya saya layak sekali diazab ya. Tentang neraka sih. Nggak, jadi pas itu beliau baca kayaknya Al-Baqarah deh tentang dialah yang menghidupkanmu, mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Kaifa takfuruna billah. Itu kaifa takfuruna billah. Wa antum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu kayak ngomong, kok bisa lu masih bandel. Padahal dia yang ngidupin lu, nanti dia yang matiin lu. Dia lagi kayak itu bener-bener nggak terlupakan sih. Tadi padahal saat itu aku nggak lagi sedang tidak duduk tenang mencari hidayah. Betul. Lagi kayak tarawih pada umumnya yang pengen cepat pulang gitu. Betul. Tapi tiba-tiba kayak disentuh. Masya Allah. Jadi tahu nggak orang bilang apa berkaitan dengan mukjizat Al-Quran? Salah satu gini, ada orang bilang Al-Quran itu punya mukjizat banyak. Dan banyak sekali kitab-kitab yang sudah ditulis tentang mukjizat Al-Quran. Mereka menyebutnya Ijazul Quran, tentang mukjizat-mukjizat di dalam Al-Quran. Dan mereka bilang, kalau seandainya kamu nggak bisa relate dengan Al-Quran karena kamu nggak bisa paham bahasa Arab, kamu nggak bisa relate dengan Al-Quran karena kamu nggak ngerti balaghah dalam bahasa Arab, kamu nggak ngerti syair juga, dan kamu nggak bisa respect karena Al-Quran itu lebih daripada syair karena kamu nggak ngerti apa-apa. Dia bilang, tapi minimal ada sesuatu yang bisa direspect oleh semua orang ketika baca Quran, yaitu bagaimana Al-Quran bisa memberikan pengaruh terhadap mereka. Dan itu tidak ada no debate. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab satu-satunya yang bisa memberikan pengaruh dalam level yang sangat masif, beragam, sangat luas, dan hasilnya permanen. Tapi tentu saja kalau kita mau membuka hati. Makanya Al-Quran dikatakan liung ziroman kana hayyan di dalam surat Yasin adalah pengingat bagi hati-hati yang masih hidup. Pertanyaannya, kalau hatinya udah mati dibacaan Al-Quran, apa yang terjadi? Walla mustakbiron. Mereka akan berpaling lalu merasa sombong. Itu kalau hatinya udah mati. Maka kalau hatinya udah mati dihidupin dulu. Gimana ngidupinya? Dikasih air kalau misalnya tanah keras. Dan hati diibaratkan dengan tanah. Dan tebak air itu apa? Sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Dari langit turun ke bawah. Dan apalagi yang turun dari langit ke bawah? Al-Quran juga untuk melembutkan hati. Jadi kalau seandainya ya, kalau kita belum bisa tersentuh dengan Al-Quran, dengerin aja dulu. Udah, kamu gak usah banyak protes. Dengerin aja dulu. Nanti hatimu udah lembut, kamu bisa ngambil pelajaran. Berarti ini kan pertanyaanku tadi. Emang efektif ya orang-orang yang dengerin Quran di jalan? Tau gak sih kayak ada sosial eksperimen? Kan dia gak paham juga. Ternyata bisa ya orang tersentuh walaupun nggak ngerti artinya. Tanah ada banyak. Ada tanah keras, ada tanah yang gembur, yang langsung kemudian dikasih air langsung masuk ke bawah. Ada tanah keras, ada tanah bablas. Ada bahkan kemudian tanahnya cuma ngalir doang. Nah, maka Allah katakan di dalam manusia itu ada beda-beda hati manusia, seperti tanah katanya Rasulullah, bukan kata Allah, kata Rasulullah. Maka hati orang mukmin itu ketika datang air dari atas ke bawah, dia nyerap menumbuhkan yang ada di dalamnya. Jadi ada biji-biji yang bagus tumbuh gara-gara air itu. Tapi kalau orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang menolak, maka mereka kayak airnya bablas. Nah, ada orang yang munafik gitu ya, kayak semen, bablas tuh. Nah, kalau misalnya orang munafik itu air tanah seperti tanah yang cekung, dia bisa menampung tapi gak bermanfaat buat dia. Bermanfaatnya untuk orang-orang yang lain. Nah, tapi kalau hatinya udah kering, contoh gini ya, kalau ada orang yang hatinya masih hidup, dia berbuat kesalahan sedikit aja, dia merasa ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Kayaknya aku gak nyaman nih. Tapi kalau hatinya udah keras, gitu kan ya, mau dia bermaksiat kayak apa aja, biasa. Kalau contoh ya, kalau antum lagi soleh-solehnya, antum makan ini halal atau haram? Tapi kalau antum lagi gak soleh, nggak usah ditanya lah. Antum kapan terakhir kali pergi naik tol? Kayaknya beberapa hari lalu. Berapa hari lalu? Berapa mobil merah yang antum temui?
Waduh, lupa. Antum nggak pernah ingat kan? Iya. Tapi kalau ada orang bilang sama antum, setiap mobil merah yang antum lihat, antum akan dikasih 100.000. Nyari aku. Antum nyari, Iya. dan antum fotoin, Iya. dan antum lapor. Iya. Berapa mobil merah yang antum temuin. Betul. Oke, artinya apa? Ketika antum nyari itu baru muncul. Padahal mobil merah selalu ada di sekitar antum. Paham gak? It's already there all the time. Ini sudah ada jawabannya Oh di my sini. Tapi antum nggak nyari. Iya, iya. Ada yang bilang teori yang lain sih. Oke. Tapi yang jelas gini. Apa coba. itu? Nah, contoh, antum kapan terakhir kali pergi naik tol? Tol, Ah. kayaknya beberapa hari lalu. Berapa hari lalu? Iya. Berapa mobil merah yang antum temui? Waduh, lupa. Antum nggak pernah ingat kan? Iya. Tapi kalau ada orang bilang sama antum, setiap mobil merah yang antum lihat, antum akan dikasih 100.000. Nyari aku. Antum nyari, Iya. dan antum fotoin, Iya. dan antum lapor. Iya. Berapa mobil merah yang antum temui? Betul. Oke, artinya apa? Ketika antum nyari itu baru muncul. Padahal mobil merah selalu ada di sekitar antum. Paham gak? It's already there all the time. Ini sudah ada jawabannya Oh my di sini. Tapi antum nggak nyari. Iya. Paham gak sih Iya, maksudnya? iya. Nah makanya contoh ya, kalau kita lagi misalnya, wah kayaknya bulan depan habis di kosan gue dan dia nggak boleh diperpanjang, Iya. antum nyari kosan kan, mendadak muncul tuh semua rumah-rumah yang tadinya antum nggak tahu itu dibuka kos. Iya lagi bener. Paham gak? Bener. Lah. Semua tempelan di tiang-tiang itu nggak pernah kelihatan sebelum Benar. kita mencarinya, bener itu. Benar. Artinya ketika antum buka, itu antum lagi nyari. Oke. Dan ini memang isinya semuanya jawaban bagi yang mencari. Wow. Itu mukjizat yang bisa diapresiasi oleh semua orang, bahkan dia nggak ngerti bahasa Arab. Masya Allah. Luar biasa ya. Wah, serang sekali Iya. pembahasan kita hari Luar ini, biasa. luar biasa ya. Jadi tadi setidaknya tanpa ilmu apapun kita bisa untuk dekat dengan Quran ya. Kita tidak harus jadi doktor dalam bidang bahasa Iya. seperti Ustadz Adi Hidayat untuk bisa mengapresiasi Al-Quran dan untuk bisa diapresiasi oleh Al-Quran. Iya, betul. Kita tidak harus jadi kayak Ustadz Somad yang ahli hadis untuk bisa kemudian menemukan kebaikan dan manfaat di dalam Al-Quran. Bahkan kita tidak harus bersuara merdu seperti Ustadz Hanan Ataki untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalam Al-Quran. Betul. Ternyata Bukti Anda. bukan, aku mau menuju antum. Kan suara merdu Anda. Salah gue. Saya yang pertama tadi yang nggak pinter tadi. Iya betul. Artinya bahkan orang yang paling sederhana pun yang mungkin merasa dia bukan apa-apa bisa menemukan relation dengan Al-Quran. Kita cuma perlu satu. Cari. Dan kita sudah merasa kita harus perlu dengan jawaban itu, maka jawaban itu akan muncul. Dalam Quran. Insyaallah. Jadi aku perlu jelasin bukan random bukanya ya. Bukan itunya ya poinnya ya, bukan. Tapi hati kita yang siap. Ah. Itu ya. Makanya kalau Kita ada orang kita butuh, kita benar-benar rasa kita nggak butuh lain kecuali Allah gitu ya, merasa baru rendah kita itu. random buka apapun itu nasihat buat kita dan pasti relate dengan kita. Oke. Itu sudah pasti. Artinya sama seperti lagu. Oke. Kalau orang lagi patah hati, ini cerita gue banget nih. Iya. Ini siapa sih penulisnya? Iya. Kok dia nulis cerita gue? Iya. Gitu kan ya. Iya. Tapi kalau kita lagi misalnya seneng sama orang-orang lagu yang seneng itu cerita kita semua. Betul. Padahal mungkin yang penulis lagunya bilang nggak gitu juga. Jadi momen Ramadan ini mumpung ini bulannya Quran, Ya. berarti banyak-banyakin lah berinteraksi sama Quran ya Ustaz ya. Aku selalu berpikir begini, ya Allah, apa hadiahmu pada bulan ini? Karena engkau sendiri yang bilang di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya engkau yang bilang sendiri bahwa ini adalah bulan Quran. Berarti kalau aku benar-benar pay attention dengan Al-Quran, aku nggak bisa, I can wait. Aku tidak sabar untuk menunggu hadiah apa yang kau berikan kepadaku dari Al-Quran. Karena pasti Allah punya hadiah khusus. Kalau misalnya Ustadz Numan tuh bilang gini, kalau Al-Quran mengatakan dirinya sendiri seperti ilmu Allah itu seperti seperti samudra yang tidak akan cukup ketika dipakai untuk jadi tinta untuk menuliskan meskipun didatangkan samudra yang sama. Berarti Al-Quran itu adalah seperti samudra. Seperti samudra. Artinya Ustadz Numan bilang begini suatu waktu, kalau kalian nyebur ke sebuah laut, lalu kemudian keluar ngeringin badan, maka air yang kemudian nempel di Anda tuh kemudian jatuh semua balik lagi ke laut, maka 5 menit lagi Anda nyebur lagi. Yakin yang nempel di Anda tuh bukan air yang sama. Nah, iya. Itu air yang berbeda lagi. Iya. Berapa kali pun Anda mau nyebur, itu tetap air yang berbeda. Iya. Maka Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu bukan Al-Fatihah yang sama. Paham gak sih maksudnya? Ngerti. Jadi bukan Al-Fatihah yang sama. Iya. Itu Al-Fatihah yang berbeda. How come ketika saya masuk Islam 17 tahun saya baru ngerti Al-Fatihah itu adalah jawaban atas permintaan kita. Jadi maksudnya jadi literally jawaban atas bagaimana cara mengubah dunia gitu. Iya. Itu aku dapetin setelah 17 tahun masuk Islam. Terus selama ini aku baca apa? Iya. Ya Ya, bukan berarti Al-Fatihah aku juga. gagal sih. Al-Fatihah juga yang memberikan aku manfaat Di hal yang dalam lain. bentuk yang lain. Masya Allah. Gitu. Masya Allah teman-teman. Jadi semoga bulan ini kita lebih banyak dekat sama Quran ya. Mau buka? Masya Allah. Dapat apa antum? Ayat azab. Coba bisa dipraktekin lah ya. Bisa, Malam bisa. ini Bisa. mengadu dulu, merasa berserah diri. apa pas buka puasa ini buka Al-Quran nih. Oh iya, betul ya. Coba Dan nih. dalam kondisi siap tadi ya. Dan coba komen apa yang didapat ya. Iya, Komen apa setuju, yang didapat. boleh.
Cerita dong, dapat cerita dong. Ayat apa dan bermakna apa buat kalian? Dan bernilai apa buat teman-teman sama sekalian. Sama plus aibnya tipis-tipis lah. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Sudah buka puasa kan kita boleh menggibah ya. Iya, kadang kalau buka puasa di jalan udah nggak sempat mampir macet segala macam. Buka puasa pertama gibah. Supaya menyegarkan buka puasa. Jangan ditiru guys. Oke deh, sampai jumpa di acara Reconnect with Quran selanjutnya besok ya. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.